Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvin Maulana Rusuli dengan NIM akhiran 014. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok praktikum modul 5, kelompok nomor 4 maksudnya, pada modul 5. Jadi di sini saya akan merekam cara pembuatan untuk replikasi master to slave dan master to master dan semua yang ada di modul 5, termasuk report dan juga trigger-triggernya. Oke. Jadi langsung aja pada soal nomor pertama, yaitu di sini pada intinya di sini adalah kita diharuskan untuk membuat sebuah database backup yang dimana database backup itu akan mencatat semua perubahan-perubahan yang terjadi pada database utamanya. Namun segala aktivitas yang terjadi pada database backup tidak akan tercatat pada database utama. Nah, itu adalah salah satu ciri dari replikasi database master to slave. Jadi kita bisa langsung aja buat. Yang pertama-tama stepnya itu adalah men-setting MySQL kita. Nah, untuk setting MySQL ini di sini adalah sebuah file namanya my.ini. Nah, di sini kita bisa setting untuk melakukan replikasi. Ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu adalah ini. Kita scroll ke bawah, yaitu ada login dan server ID-nya. Pastikan di sini login sudah uncomment atau sudah tidak ada pagarnya agar bisa berjalan. Dan server ID-nya pastikan juga sudah terisi. Kita sebagai contoh di sini adalah 1 isiannya, oke? Nah, jika sudah, teman-teman bisa melakukan restart di sini, itu melakukan stop dan start kembali. Oke, karena tadi nggak ada perubahan, jadi kita langsung aja ke sini, yaitu VirtualBox kita yang akan dijadikan sebagai database backupnya. Nah, di sini kita untuk mengedit-editnya itu adalah ke ini opt, lmp, etc dan my. Oke, kenapa sedikit berbeda? Karena di sini adalah Linux, yaitu Linux Ubuntu tepatnya. Oke, jadi sama, hampir mirip seperti yang tadi. Itu yang ada dua yang harus diperhatikan, yaitu login dan juga server ID-nya. Pastikan login sini sudah on comment dan server ID-nya juga sudah terisi. Karena tadi di server yang utama itu adalah 1, jadi di sini kita masukkan 2 untuk server ID-nya agar berbeda dari satu sama lain. Oke, jika sudah, bisa di restart menggunakan sintaks ini. Tapi karena kita tidak ada perubahan karena sudah dibuat sebelumnya, jadi sudah ini aja. Oke, langsung aja kita masuk ke MySQL root-nya. Oke, kita sudah masuk ke MySQL root. Jadi selanjutnya itu adalah membuat sebuah user agar VirtualBox ini dapat terhubung ke MySQL yang pada Windows. Jadi sini sudah ada catatan kecil nih agar bisa lebih gampang untuk membuat user. Jadi backup user di sini kita bisa ganti mungkin backup DB mungkin saja. Kita coba masukkan di sini. Ingat di sini ada on. Oke, selesai. Jadi kita sudah membuat user dengan backup DB dan passwordnya backup DB juga. Oke, jadi tahap selanjutnya itu adalah ke VirtualBox ini. Untuk di VirtualBox ini kita akan mengubah master kita menjadi username, password, host, port yang ada pada Windows kita. Nah, sintaksnya seperti ini, gampang aja. Udah sempat saya buatkan kisi-kisinya atau catatan kecilnya agar lebih cepat. Oke, jadi master host ini akan kita isikan sebagai IP dari Windows kita. Kita lihat sini ada ini IP dari Windows dan master usernya ini adalah backup DB yang sudah kita buat sebelumnya dan passwordnya juga sama. Oke, untuk master portnya itu 3306 untuk MySQL yang seperti biasa, atau mungkin teman-teman ada berubah, bisa dilihat sini ada portnya 3306. Dan master log file dan log post itu kita bisa lihat dengan cara show status. Oke,
Oke, seperti ini. Bisa kita lihat. Mungkin kita matikan aja dulu ya. Oke. Bisa kita lihat posisinya kita isikan sesuai dari master ini ya. Oke. Ini sudah selesai. Kita bisa masukkan aja langsung dan ya bisa. Setelah ini kita tinggal hanya start slave-nya. Dan kita lihat status slave-nya. Oke, tidak ada error di sini. Jadi si slave ini hanya tinggal menunggu si master ini untuk mengirimkan sebuah event atau sebuah aksi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat database-nya sini aja. Sini database-nya hanya ini. Kalau misalnya kita buat create modul 5 TPD. Sini harusnya muncul. Oke, di sini muncul dan di sini juga harusnya muncul ya. Oke, ini dia sudah muncul. Oke, jadi kita coba langsung aja. Yes. Oke, selanjutnya di sini karena tadi dibilangnya untuk backup ya. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan SQL DAM dari modul 4-nya. Itu ini. Jadi kita tinggal langsung aja untuk import file itu menggunakan syntax source. Oke. Ya, sini sudah berhasil. Kalau misalnya kita lihat deskripsinya atau show tabel-tabelnya, di sini sudah ada tabel-tabelnya. Sudah muncul semua. Dan ini juga sudah muncul semua. Oke. Oke. Coba kita masukkan sebuah database di sini ya. Sebuah data maksudnya. Jadi kita lihat dulu deh. Ada data apa aja pada bank misalnya. Maaf. Oke. Sini ada 8 bank dan sini juga ada 8. Jadi kalau misalnya kita insert oke, maaf, kurang. Nah. Oke, di sini juga masuk. Sini juga masuk. Oke. Nah, sekarang kita coba dari sisi slave-nya. Sini harusnya juga tidak masuk. Kita bisa copy aja dulu ya, biar lebih cepat. Jadi di sini bank slave. Oh ya, ini yang salah. Values. Oke, sini ada error. Jadi di sini modul TBD log doesn't exist. Nah, kenapa? Jadi di sini ada sebuah trigger nih, sebuah trigger yang ada pada tabel modul 5 TBD ini, yang dimana trigger itu akan mencatat semua perubahan yang ada terjadi pada tabel. Nah, namun karena di Windows itu log yang kecil seperti ini itu sama dengan log yang gede. Nah, tapi berbeda halnya sama yang di Linux. Log kecil seperti ini tidak sama dengan log yang gede. Nah, karena di triggernya itu sintaksnya itu adalah log yang gede, maka di sini akan sedikit ada masalah. Namun, sini bisa kita akalin dengan mengubah log itu, tabel log yang kecil ini. Nah, yang kecil ini kan udah ada. Kita ubah menjadi yang gede. Jadi sintaksnya seperti ini aja, table log, rename to log yang gede. Dan ya, selesai. Sini kalau misalnya kita show tablesnya, lognya di sini gede. Nah, tapi di sini dia itu tidak, masih tetap yang kecil ya. Nah, jadi kalau misalnya kita insert,
bank slave di sini, terus angkong bank slave di sini harusnya juga tidak ada. Oke, jadi sekian replikasi database master to slave. Jadi di sini sudah terbukti kalau kita menginputkan data dari slave tidak akan masuk ke database yang ada pada master. Nah, sedangkan kalau kita menginputkan data pada database master akan terinput juga pada database slave-nya. Oke, sekian untuk soal nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang soal yang nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini sekiranya kita akan membuat sebuah replikasi dua arah, yaitu master to master, di mana nantinya kita akan membuat sebuah user yang sedikit unik atau hak aksesnya itu terbatas, hanya pada yang berkaitan dengan reservasi saja. Selain itu mungkin tidak akan bisa mengaksesnya seperti biasa. Oke, mungkin untuk mempersingkat, kita akan langsung saja untuk membuat replikasi master to masternya. Sebelum itu ingat pastikan juga sudah men-setting untuk pada seperti yang soal pertama itu. Jadi sebenarnya sama aja. Kita bisa langsung buka untuk di ininya nih. Oke, jadi kita buka di sini dan kita akan buka di sini juga. Oke, ini sudah terbuka. Jadi untuk itu kita bisa gini nih. Bisa untuk membuat usernya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan membuat user untuk agen travel misalnya. Oke, jadi di sini kita buat user. Nah, di sini sintaksnya akan saya jelaskan sedikit. Jadi di sini akan membuat sebuah user namanya agen travel dan semua host itu bisa mengakses dengan passwordnya itu 123. Nah, di sini akan memberikan hak akses execute untuk store prosedurnya, replication slave untuk replikasinya, dan trigger untuk menjalankan trigger yang ada pada database kepada agen travel ini. Nah, sini juga akan memberikan akses select insert update kepada database pemesanan hotel dengan tabel reservation kepada agen travel dan hak akses select kepada database reservation maksud saya tabel reservation room dan room type kepada agen travel, dan di sini yang terakhir ada memberikan akses grant select insert kepada agen travel pada tabel log. Oke, mungkin langsung aja kita akan membuat akunnya. Oke, karena mungkin itu ini ya. Jadi kita mungkin ganti terlebih dahulu nih, karena di Linux itu cache sensitif ya, jadi kita ubah sekalian aja tabel lognya itu ini nih. Oh ya, kita use dulu. Jadi database yang akan kita pakai itu adalah DB pemesanan hotel. Oke, kita alter dan yang terakhir, oke, berhasil. Oke, jadi untuk itu kita sudah berhasil menambahkannya. Sekarang kita akan menambahkan yang user yang ada pada sini, pada Windows. Jadi di sini sama, hampir mirip, cuman bedanya di sini admin hotel itu bisa mengakses semua hak aksesnya tanpa terkecuali. Oke, kita langsung coba saja. Dan ini sudah bisa. Lalu di sini kita akan melakukan replikasinya. Itu mengubah masternya menjadi master yang berada sesuai dari IP dari mesin kita. Lalu karena di VirtualBox saya ini adalah mesinnya ber-IP-kan akhir 025, jadi kita ganti aja usernya agen travel seperti yang sudah kita buat, dan kita bisa lihat show master terus untuk melihat file dan positionnya.
Jadi di sini kita bisa ganti jadi seperti ini, dan ini juga oke seperti ini. Jadi langsung saja kita copas dan masukkan ke sini. Oke, bisa. Terus sekarang ini kita ganti untuk IP address di Windows itu ada 15 jika di laptop ini. Admin hotel passwordnya sama dan kita lihat show master status. Oke, kita bisa ganti. Oke, sama ya. Jadi bisa kita langsung aja. Oke. Nah, sekarang kita tinggal hanya start slave-nya. Oke, kita coba lihat statusnya. Jadi di sini tidak ada error. Kalau di sini juga tidak ada error. Oke, mungkin ini sudah dikatakan bisa, namun kita coba nih untuk membuat sebuah insert data mungkin ya. Kita use dulu. Jadi kalau replikasi dua arah itu dia akan dua-duanya akan bisa melakukan perubahan pada database. Jadi kita misalnya nih, jika kita lihat di tabel bank itu ada 7 kan. Oke, sini juga misalnya insert untuk bank. Valuesnya bank Windows misalnya. Oke, kita lihat di sini. Ini ada bank Windows. Oke. Oke, di sini log doesn't exist. Oh iya. Oke, jadi harusnya di sini log kita itu adalah hurufnya kecil ya, guys. Jadi di sini mungkin kita bisa ubah sedikit ya. Kembali dari yang log gede jadi log yang kecil. Dan mungkin kita coba lagi. Apakah masih bisa? Oke, jadi tidak bisa. Kita coba ulang. Oke. Nah, ini udah masuk ya. Jadi tadi yang sebelum-sebelumnya itu sudah masuk sebenarnya. Cuman karena tadi ada masalah pada tabel log karena sedikit ambigu di Linux. Jadi mungkin karena tadi ini besar, jadi bisa kita ubah jadi kecil dan coba kita jalankan ulang. Oh ya, kita coba sekalian lihat deh untuk tabel lognya. Oke, jadi di sini udah masuk. Coba. Oke, sini juga udah masuk. Coba kita masukkan di sini datanya.
Oke. Sini juga masuk. Dan sini masuk. Kita lihat di banknya apakah ada. Oke, di sini ada. Dan sini juga ada. Oke. Nah, tadi ini sudah terbukti bisa. Nah, mungkin kita coba untuk hak aksesnya ya tadi lagi, karena tadi sempat ada terdapat bug di sini. Jadi di sini sudah saya atasi karena tadi sebelumnya tidak bisa login kan. Jadi kita coba login kembali. Oke, sini sudah muncul. Oke, jadi sini sudah muncul database-nya yang udah ada. Kita kembali lagi. Oke, mungkin kita stop live-nya terlebih dahulu. Kita start kembali. Karena tadi sempat ada sedikit error. Jadi mungkin sini kita ulangi kembali ya. Oke, ini. Nah, sini ada sedikit error ya. Jadi kita ulangin kembali untuk gini ya. Replikasinya mungkin bisa kita show. Kita cek di sini, kita ubah lagi. Jadi ini tetap 9. Ini beda. Oke. Oh ya, stop slave. Oke, sini juga berbeda. Kita coba start kembali slave-nya. Oke, sudah mau kembali. Oke, juga ini sudah mau. Dan ya, kita coba login. Ini agen travel, akun yang kita buat sebelumnya. Nah, kita coba use db pemesanan. Nah, karena tadi yang kita grant itu cuman reservation room tab sama log. Sehingga nantinya kalau misalnya kita ingin misalnya mengambil data bank, oke, dia nggak bisa nih karena tidak mengasih aksesnya. Nah, kalau misalnya reservation room masih bisa, ya masih bisa. Nah, kita sudah kasih aksesnya. Oke, mungkin itu untuk akses dari database-nya. Nah, kita coba langsung ke pemanggilan start prosedurnya. Kita coba memanggil start prosedur yang ini. Jadi di sini ada call view daftar reservation. Mungkin untuk mempermudah melihat isinya, kita bisa tap di sini. Nah, oke, di sini ada untuk tampilan isiannya. Jadi di sini kita harus login dulu sebagai employee untuk bisa mengakses ini. Oke, mungkin kita untuk itu bisa login terlebih dahulu ya. Sini kita bisa call 2. Employee MVO aja.
Oke, login sukses dan selamat datang. Oke, jadi kita mungkin tinggal coba saja yang ini untuk bisa melihat apa yang akan dihasilkan. Oke, itu mungkin kita perbagus sedikit. Nah, ini dia. Ini untuk daftar reservasi yang ada pada tanggal sekarang sampai 12.30. Ini ada reservasinya. Jadi cuma ada 2 yang direservasi pada hari ini sampai tanggal 30 bulan 12. Oke, jadi soal yang pertama, tampilkan data reservasi yang tersedia. Itu berhasil. Lalu lakukan pengajuan dan pembatalan reservasi dari sisi travel agent. Oke, jadi dari sisi travel agent yaitu di sini, di travel agent, kita coba untuk membuat pengajuan terlebih dahulu mungkin ya. Jadi di sini klik reservasinya. Oke, di sini 3 row affected dan 1 warning. Jadi mungkin kita coba langsung aja select. Nah, di sini sudah ada nih sebenarnya Alvin yang data paling terakhir. Nah, mungkin kita coba sekalian melihat triggernya dari tabel log. Nah, di sini sudah dari reservation ada yang masuk barusan. Oke, mungkin kita coba untuk meng-cancel data yang ini yang terakhir. Itu dengan ID 68 di sini. Ya, ketik. Oke, sukses. Dan mungkin kita lihat lagi lognya. Reservasinya dulu. Dari sini cancel, sudah berhasil. Dan ini kita lihat lognya. Oke, ini sudah ada data update ya. Di sini sudah masuk untuk data update-nya, jadi triggernya sudah jalan. Mungkin kita bisa cek reservasi nih. Dari sisi admin. Nah, di sini cek reservation-nya. Jadi yang diajukan dan dibatalkan. Nah, dia untuk yang dibatalkan ini ada segini dan cancelnya atau diajukannya maksudnya itu tidak ada karena tadi sebelumnya kita sudah cancelkan yang dari pending tersebut sehingga di sini tidak ada. Oke, untuk report 1, 2, dan 3 itu sudah bisa berjalan. Oke, jadi sekian saja untuk materi modul 5. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam perekaman video ini, dan akhir kata terima kasih.